Kita lanjutkan untuk dokumen 19. Dokumen 19 ini adalah faktur dari PT Ginanjar kepada PT Zalia. Artinya ini adalah pembelian PT Zalia kepada PT Ginanjar. Sehingga kita akan catat di purchase journal. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 16 bulan Desember. Kemudian invoice-nya kita masukkan dari nomor fakturnya, keterangannya PT Ginanjar. Kemudian untuk merchandise-nya kita isikan dari total pembelian atau total penjualan dari PT Ginanjar 476.784.000. Kemudian setiap pembelian ada pajak pembelian yang disebut dengan VAT in, maka VAT in-nya kita masukkan 476.784.400. Kemudian jumlah utang PT Zalia adalah 524.462.400.000 di sisi kredit. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan di buku pembantu utang untuk PT Ginanjar. Ini kita masukkan tanggal 16 bulan 12, keterangannya adalah pembelian. Kemudian karena ini utang bertambah maka dicatat di sisi kredit, sehingga sekarang saldonya adalah kredit 524 juta 462.400 rupiah. Kemudian karena ini ada pembelian maka persediaan barang dagangan juga akan bertambah. Berikutnya kita catat di inventory card. Kita urutkan dari yang A48. Oke, kita masukkan tanggal 16, kemudian evidence-nya adalah dari nomor fakturnya, keterangannya PT Ginanjar. Karena ini pembelian berarti kita masukkan di in, unitnya 13, harganya 656.18.656.000, sehingga totalnya adalah 242.528.000. Kemudian ini karena harganya sama dengan harga pembelian sebelumnya, maka untuk saldonya, balance-nya langsung bisa kita tambahkan. Yang sebelumnya ada 2 ditambah dengan 13 dari pembelian tanggal 16, sehingga saldonya bisa kita tuliskan langsung 15. 2 tambah 13 dikali 18, 656, sehingga saldonya 279.840.000. Kemudian untuk produk kedua yaitu yang A36 atau yang 3PK. Kita masukkan tanggal, kemudian evidence-nya sama, nomor faktur, keterangannya PT Ginanjar. Kemudian ini jumlah pembeliannya 8 unit ya, dikali 14.432. Ya, ini sama dengan harga pembelian sebelumnya, maka saldonya bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 6 dari saldo sebelumnya dan ditambah 8 unit dari pembelian tanggal 16, sehingga saldonya 202.048.000 rupiah. Kemudian untuk produk ketiga adalah AC2PK. AC2PK kita masukkan tanggal sama, kemudian evidence-nya adalah nomor fakturnya, keterangannya PT Ginanjar, kemudian unitnya kita lihat di dokumen itu 10 unit dikali 11.880 ya. Oke, itu sama juga dengan nilai pembelian sebelumnya, sehingga saldonya bisa langsung kita tuliskan 14, yaitu 4 dari saldo sebelumnya ditambah dengan pembelian tanggal 16 10 unit, sehingga total saldo untuk inventory 2PK 166.320.000 rupiah. Oke, sudah selesai untuk dokumen 19. Kita lanjut ke dokumen 20. Dokumen 20 adalah voucher kas kecil, maka kita langsung menuju petty cash. Oke, petty cash. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 17 Desember.
Kemudian evidennya ini VKK 12/06. Kemudian keterangannya di sini adalah pembelian konsumsi rapat dimasukkan dalam akun order operating expense. Ini dari neraca saldo, nomor akunnya. Kemudian totalnya adalah 256.800.000 untuk sisi debit, dan kreditnya adalah petty cash dengan jumlah yang sama. Sudah selesai. Dokumen 20 cukup di petty cash saja. Berikutnya dokumen 21 adalah nota kredit. Nah, nota kredit dari PT Ginanjar kepada PT Zalia. Berarti ini adalah retur pembelian dari PT Zalia kepada PT Ginanjar. Maka kita catat lebih dulu di general journal, karena akunnya tidak tersedia di jurnal khusus, maka kita catat di jurnal umum. Oke. Kita masukkan tanggalnya tanggal 17, kemudian untuk invoice-nya kita masukkan di nomor nota kreditnya. Kemudian kita, karena ini pembeliannya berkurang, maka utang dagangnya juga berkurang ya, sejumlah 28.943. Kemudian tadi fed in-nya ketika pembelian di sisi debit, maka ketika retur kita catat di sebaliknya di sisi kredit sebesar pajaknya 2631.200. Kemudian merchandise inventory-nya juga kita kurangkan sehingga kita kreditkan yang tadinya di sisi debit ketika pembelian, yaitu sebesar 26.312.000 rupiah. Berikutnya kita catat di buku pembantu utang untuk PT Ginanjar. Ya, karena ada retur pembelian, maka kita catat tanggal 17 deskripsinya retur pembelian sejumlah 28.943, sehingga untuk akun balance utang pada PT Ginanjar berkurang dari 924462 400 dikurangi 28943.200 sehingga saldonya 495.519.200. Dan berikutnya kita harus catat juga di inventory card untuk A36. A36 berarti yang 3 PK. Oke. Yang 3 PK kita catat karena ini pengembalian, maka yang sisi in ya, di unit in kita kurangkan -1 sehingga dikali 14.432.000, sehingga jumlahnya sekarang karena dikembalikan 1 unitnya, balance-nya tinggal 13 dikali 14.432.000 adalah 187.616.000. Kemudian yang satunya adalah yang 24 A24 berarti yang 2 PK. Yang 2 PK kita catat ya, sama ya, ini dari tanggal 17, tanggalnya belum kita tulis ya. Tanggal 17. Untuk invoice-nya kita catat dari nota kreditnya, keterangannya adalah ya, PT Ginanjar juga boleh, retur juga boleh. Langsung saja kita catat di sisi in, pengembaliannya adalah 1 unit juga dikali 11.880, sehingga untuk balance-nya karena tadi ada saldo 14 dikembalikan 1 sehingga saldonya 13 dikali 11.880.000 sehingga saldonya 154.440.000 rupiah. Baik, sudah selesai untuk dokumen 21. Kita lanjut ke dokumen 22, yaitu kas keluar.
Kas keluar berarti kita catat di cash payment journal. Oke. Yang atas saja ya. Ya, yaitu tanggal 18 Desember. Ini adalah pelunasan dari tanggal 18 November. Nah, maka karena sudah cukup lama maka tidak ada diskon dari PT Sedar. Maka karena utangnya dilunasi berarti utangnya berkurang ya. Utang berkurang sebelah debit, kemudian kasnya berkurang maka dicatat di sisi kredit. Kemudian kita juga catat di buku pembantu utang untuk PT Sedar. Oke, kita cari PT Sedar. Oh ya. Kita catat tanggal 18 keterangannya pelunasan, jumlahnya debit ya karena utang berkurang debit 321552 sehingga sekarang total utangnya berkurang ya dari 805939200 dikurangi 321552.000 sehingga sekarang saldo utang kepada PT Sedar adalah 484.387.200 rupiah. Baik, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 23. Dokumen 23 ini adalah bukti kas masuk ya. Bukti kas masuk dari penjualan tanggal 18. Ya, dari pelunasan penjualan tanggal 18. Baik, berarti kita catat di penerimaan atau cash receipt journal. Oke, kita catat ini tanggal 18 Desember. Kita masukkan nomor PKM, nomor transaksinya di invoice, keterangan CV mapan, kemudian jumlah yang kita terima, berarti kasnya bertambah 363.770.000. Kemudian sisi kreditnya adalah piutang atau account receivable ya, piutangnya sudah dibayar sehingga piutangnya berkurang atau di sisi kredit. Baik, kemudian kita juga catat di buku pembantu piutang untuk CV mapan. CV mapan. Baik, jadi kita masukkan tanggalnya. Tadi belum kita masukkan ya. Yaitu tanggal 18. Keterangannya adalah pelunasan sebesar 363.770.000 sehingga sekarang saldonya adalah 1 miliar sekian dikurangi dengan 363.770.000 sehingga saldo utangnya adalah 636.944.000 yaitu piutang dari penjualan tanggal 12 Desember. Baik, langsung ini udah selesai untuk dokumen 23. Kita lanjut ke dokumen 24. Oke, ini adalah faktur penjualan dari PT Zalia kepada Citra Amelinda. Berarti kita catat di sales journal. Kita catat sales journal. Kita masukkan tanggal 21 Desember. Nomor fakturnya kita masukkan di invoice ya. Kemudian customer adalah PT Citra Amelinda. Oke, sebentar kita tutup dulu untuk COGS-nya. Ya, kita masukkan untuk piutangnya. Piutangnya adalah 575.313.000. Kemudian penjualannya 522.830.000 dan ada pajak yang harus dibayar atau PPN VAT out 52.283.000 rupiah. Berikutnya kita catat
untuk COGS dengan cara kita hitung di inventory card. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk yang A48 atau A48 atau 5PK. Kita masukkan tanggal, kemudian evidence-nya kita masukkan dari nomor faktur, keterangannya adalah PT Citra Amelinda. Kemudian jumlahnya karena ini penjualan maka kita catat di sisi out 11 ya. Karena tadi ada 15 sehingga kita masukkan langsung dari yang 18.656 sehingga sekarang saldonya 15 dikurangi 4 untuk unitnya ya 15 dikurangi 11 sehingga unitnya tersisa 4 dikali 18.656.000 sehingga totalnya adalah 74.624.000. Baik, kemudian untuk yang kedua yaitu yang A36. Kalau A36 kita masukkan terlebih dahulu A36 ya, tanggalnya sama, kemudian evidennya sama dari nomor faktur, keterangan PT Citra Amelinda, penjualannya sejumlah 9, maka kita catat di out dikali 14.432 ya. Maka COGS-nya 129.88.000 semua. Kemudian untuk balance-nya tadi 13 dikurangi 9 dijual 9 tinggal 4 ya. Sehingga saldonya 57.728.000 rupiah. Oke, kemudian untuk yang produk yang ketiga yaitu yang 2PK atau AA24 kita masukkan tanggalnya sama, evidennya sama dari nomor faktur, kemudian deskripsinya sama, CV mapan, unitnya kita masukkan 7 ya, 7 dikali 11 80, berarti COGS-nya adalah 83.180.000 rupiah. Kemudian saldonya tadi ada 13 dikurangi 7 ya, dijual 7 sehingga sisa 6 dikali 11 880.000. Saldonya adalah 71.280.000 rupiah. Nah, ini 83.160.000, 129.888.000, kemudian 205.216.000 ini adalah COGS, maka kita masukkan di sales journal tadi ya. Kita jumlahkan semuanya tadi sehingga total COGS-nya adalah 418.284.000 kita catat di sisi debit ya, karena COGS adalah beban. Kemudian untuk kreditnya, sisi kreditnya adalah merchandise inventory. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai untuk dokumen 24, kita lanjut ke dokumen 25. Dokumen 25 ini adalah voucher kas kecil, maka akan kita catat di petty cash. Petty cash kita masukkan untuk tanggalnya 21 Desember. Evidennya adalah VKK 12-07. Kemudian untuk deskripsinya kita lihat di keterangannya yaitu iuran keamanan yang dimasukkan di order operating expense. Maka untuk akun debitnya kita catat order operating expense ya. Nomor akunnya dari neraca saldo, jumlahnya adalah 250.000. Kemudian untuk sisi kreditnya kita catat petty cash. Sudah selesai, petty cash hanya kita catat di buku petty cash saja, maka kita lanjutkan ke dokumen 26. Dokumen 26 ini adalah bukti kas keluar. Oke, maka kita akan catat di cash payment journal. Ya, kita catat tanggalnya tanggal 21. Kemudian untuk evidennya adalah BKK 12/8
Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran utang pada Bank Jateng sebesar Rp11.875.400 ditambah dengan bunga Rp1.979.808, sehingga kita catat untuk akun debitnya ya kita catat Bank Jateng Loan ya, pinjaman pada Bank Jateng, nyari akunnya di neraca saldo, kemudian nomor akunnya juga di neraca saldo sebesar 11.875.400.000. Kemudian bunga ini kita catat dengan akun bank service charge ya, ada di neraca saldo. Kemudian nomor akunnya adalah 82200 sebesar 1979808, sehingga untuk untuk cash in banknya, kasnya berkurang 13.855.208 kita catat di sisi kredit. Kita lanjutkan untuk dokumen 27. 27 ini faktur dari PT Warkom kepada PT Zalia. Berarti ini adalah faktur pembelian ya, faktur pembelian dari PT Zalia kepada PT Warkom. Maka kita catat di jurnal purchase journal ya, di jurnal pembelian. Kita masukkan tanggalnya. Oke, tanggal 22. Kemudian invoice-nya FAR step 22/12, keterangannya PT Warkom Mustika. Kemudian merchandise inventory, karena pembelian barang dagangan, maka sebelah debitnya kita catat merchandise inventory sebesar 433.576.000. Pembelian ada pajaknya, namanya VAT in, kita masukkan 43.557.600, dan sisi kreditnya kita catat sebagai account payable, utang dagang ya, sebesar 476.933.600 rupiah. Kemudian kita bisa catat berikutnya di buku pembantu utang ya, karena ini menambah utang PT Zalia pada PT Warkom, maka kita catat di buku pembantu PT Warkom. Kita isi tanggal 22, deskripsinya pembelian. Karena utang bertambah, maka kita catat di sisi kredit 476.933.600, sehingga saldonya 476.933.600 rupiah. Karena pembelian barang dagangan, maka akan menambah persediaan barang dagangan, maka juga kita akan catat di inventory card, mulai dari yang 48. Oke, nah 48 ini sebanyak 9 unit, invoice-nya sama ya dari faktur tadi. Kemudian keterangannya PT Warkom Mustika sebanyak 9 unit in karena pembelian. Kemudian price-nya 18.656, sehingga tidak berbeda dengan harga pembelian sebelumnya. Maka untuk saldonya bisa kita langsung tambahkan, tadi ada 4, saldonya 4 dari pembelian dari saldo sebelumnya, ditambah dengan pembelian tanggal 22 itu adalah 9, sehingga jumlahnya adalah 13 dikali 18.656, totalnya 242.528.000. Kemudian untuk produk kedua A36, kita akan catat di inventory card-nya. Tanggalnya sama 22, invoice-nya tetap sama, FAR 22/12, keterangannya PT Warkom Mustika. Ini jumlahnya adalah 11 unit, maka kita masukkan di in 11 unit. Kemudian price-nya 14.432, sama dengan pembelian sebelumnya, sehingga di saldonya bisa langsung kita jumlahkan ya.
tadi ada 4 saldonya sebelumnya, kemudian tambah pembelian 11 hingga 15 kali 14 432.000, maka jumlahnya adalah 216.480.000. Kemudian yang ketiga adalah untuk A24 yang 2 PK, kita catat tanggal sama, evidence numbernya sama ya, keterangannya sama, kemudian unitnya adalah 9 kali 11 880.000, ini juga sama dengan harga pembelian sebelumnya, maka langsung kita jumlahkan untuk saldonya jadi 6 tambah 9 15 dikali 11 880.000, maka saldonya 178.200.000 rupiah. Baik, selesai sudah untuk dokumen 27, kita lanjut dokumen 28. Dokumen 28 ini adalah kas kecil, ya, maka kita langsung catat saja di petty cash. Oke, petty cash. Ini kita catat tanggal 21 juga VKK untuk evidennya. Step 12/08. Ini untuk keterangannya perjalanan dinas ke Semarang dimasukkan dalam akun order operating expense. Maka kita catat di sini order operating expense dengan kode akun yang sama dengan nilai nominal di sisi debit 1250 ya. Kemudian untuk sisi kreditnya adalah petty cash dengan jumlah yang sama. Selesai sudah untuk petty cash, karena cukup di buku petty cash saja, maka kita lanjut ke dokumen 29. Dokumen 29 ini adalah bukti kas masuk ya, maka kita catat di cash receipt journal. Oke, kita lihat keterangannya. Keterangannya adalah karena terjadi kesalahan pencatatan atas transaksi penerimaan PT Kirana Arta. Jumlah uang yang diterima sebenarnya adalah 47.080.000 rupiah. Ya, jadi ini terkait dengan penerimaan dividen pada 10 Desember ini ya, 10 Desember tadinya dicatat 40.780.000, ternyata yang benar adalah 47.080.000 rupiah. Maka kita catat dulu, kita hitung dulu selisihnya 47.080.000. Oke, berarti 47.080.000 rupiah dikurangi dengan yang sudah dicatat tanggal 10 ya, selisihnya adalah 6.300.000, sehingga kita catat untuk akun yang dikredit adalah dividen. Kemudian untuk karena ini selisih kurang ya, maka seharusnya masih menerima uang tambahan lagi sebesar 6.300.000, maka untuk sisi debitnya kita catat cash in bank 6.300.000, dan untuk sisi kreditnya adalah dividen ya dengan kode akun 31200 di neraca saldo nyarinya. Oke, sudah selesai untuk dokumen 29. Kita lanjutkan untuk dokumen 30. Dokumen 30 ini adalah bukti kas masuk. Jadi kita catat di cash receipt journal. Kita lihat keterangannya. Ini adalah penerimaan uang dari penjualan mobil perusahaan senilai 279 juta. Mobil tersebut laku dijual 150 juta. Maka sebelum kita mencatat jurnal, kita harus lihat dulu untuk data mobil ya, nilai vehicle maupun penyusutannya. Kita lihat di neraca saldo. Untuk vehicle
untuk kendaraan itu nilainya 279 juta, sama dengan yang di soal ya. Dan dari nilai tersebut sudah disusutkan 104.625.000. Maka kita bisa hitung terlebih dahulu ya. Di nilai mobilnya, nilai kendaraannya 279 juta, sudah disusutkan 104.625.000. Dengan demikian, nilai real kendaraan saat ini adalah 174.375.000. Nah, ternyata kendaraan ini ketika dijual laku 150 juta ya, laku 150 juta. Jadi ada selisih lebih banyak nilai bukunya daripada nilai jualnya, sehingga dengan demikian penjualan kendaraan ini mengalami rugi ya, yaitu sebesar 174.375.000 dikurangi 150 juta, maka nilainya sebesar 24.375.000 rupiah. Nah, baru kemudian kita catat di jurnal penerimaan kas. Kita masukkan evidennya ini PKM 1206 untuk akun yang didebit, karena ini penerimaan uang maka cash in bank ya. Kemudian tadi akumulasi depresiasinya itu saldonya kredit karena kita jual, kita hapuskan maka kita debitkan 104.625.000 rupiah. Kemudian yang dikreditkan adalah vehicle ya, vehicle-nya kendaraannya berkurang sehingga kredit kita catat di sini untuk nama akunnya. Untuk nomor akunnya kita catat di sisi kredit di sebelah kanan di sini ya. Nomor akunnya 13.300 senilai nilai kendaraan yang dijual ini 279 juta. Nah, kemudian untuk ruginya, karena rugi ini menjadi biaya ya, sehingga kita catat di kolom debit, nama akunnya gain or loss, gain or loss on sales of fixed assets, dicari di sini ya, di neraca saldo. Ini ya, dengan kode akun 81700 gain or loss on sales of fixed asset ini. Kemudian nomor akunnya kita masukkan tadi, nilainya sebesar tadi, selisih ruginya tadi 24.375.000 rupiah. Baik, selesai sudah untuk dokumen 30. Kita lanjut ke dokumen 31. Dokumen 31 ini adalah bukti kas keluar, maka akan catat di cash payment journal ya. Cash payment journal ini adalah untuk pengisian kembali dana kas kecil, maka akan kita catat, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 23. Untuk evidennya adalah nomor ini BKK 1209. Untuk akun yang di debit adalah petty cash ya, petty cash karena ini pengisian dana kas kecil. Kemudian kode akunnya dicari di nota saldo itu adalah 11.200 senilai 7.426.800. Kita masukkan di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya adalah cash in bank. Kita lanjut untuk dokumen 32. Dokumen 32 ini adalah pembayaran sebagian piutang atas pembelian tanggal 21 Desember ya. Berarti kita bisa lihat dulu di buku pembantu piutangnya ya, sebelum kita catat jurnalnya, yaitu dari PT Citra Amelinda ya. Ini ya, kemarin utangnya ada
347.820.000 itu baru dibayar 200 juta. Maka kita catat di kas masuk ya, cash receipt journal. Ya, kita masukkan tanggal 28, kemudian evidennya ini BKM berarti kas masuk 1207. Kemudian untuk akun yang dikreditkan, ini kita kasih nama perusahaan yang membayar. Kemudian untuk debitnya adalah cash in bank. Kemudian untuk akun kreditnya adalah piutang, akun receivable. Kemudian karena ini pembayaran piutang, maka buku pembantu piutangnya PT Citra Amelinda harus kita catat juga, kita kurangkan ya. Oh maaf, tanggal 12 tadi ya, tanggal 12, 21. Ada yang belum ke save ya. Baik, ini tanggal 28 sekarang ya. Tadinya ternyata saldo untuk piutangnya PT Citra Amelinda ada 1.212.057.000. Kemudian ya benar, pembelian terakhir tanggal 21. Untuk tanggal 28 ini kita catat pelunasan ya, karena ini pembayaran sebagian piutang. Karena pelunasan berarti piutangnya berkurang 200 juta, sehingga kita kurangkan saldonya dengan 200 juta, 1.012 juta sekian. Selesai sudah untuk dokumen 32. Kita lanjut ke dokumen 33, yaitu bukti memorial yang isinya adalah pembagian dividen yang akan dibayarkan tanggal 7 Januari. Oke, berarti ini kita akan catat di General Journal ya. Tanggalnya tanggal 28. Invoice-nya kita catat dengan ini ya, memo 1201. Keterangannya untuk debitnya adalah dividen. Kemudian karena dividennya ini masih baru akan dibayar tanggal 7, berarti ini masih berupa utang dividen ya. Sehingga untuk akun yang dikreditkan adalah dividen payable sebesar 305 juta. Kemudian sudah selesai ya. Kita lanjut ke dokumen 34. Ini adalah faktur dari PT Zalia kepada CV Renpo. Berarti ini adalah penjualannya. Maka kita akan catat terlebih dahulu pertama kali di sales journal ya. Tanggalnya masih tanggal 28. Invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya FGS 28/12. Customer-nya CV Renpo. Kemudian ya, kita masukkan untuk akun debit. Untuk sisi debitnya adalah piutang dagang ya, akun receivable 613.030.000 rupiah. Kemudian untuk akun kreditnya ini dari penjualan ya, sales of merchandise-nya yang 557.300.000. Dan ada pajak keluar atau VAT out sebesar 55.730.000. Kemudian untuk CUGS-nya kita hitung terlebih dahulu di inventory card. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang seri A48. Kita masukkan tanggal, kemudian evidennya dan nomor fakturnya, CV Renpo keterangannya. Kemudian ini adalah penjualannya 10 unit
ya, penjualan 10 unit. Tadi ada saldo 13 sehingga bisa langsung kita pakai ya. Sehingga sekarang saldonya tinggal 3 unit. Ini adalah COGS yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang seri A36 kita juga akan catat. Oke. Tanggalnya sama, tanggal 28. Ini evidennya dari nomor faktur, keterangannya CV Renpo. Penjualannya 12 unit. Maka kita langsung saja. Tadi ada saldo 15, terjual 12 ya, out 12 sehingga saldonya tinggal 3 unit. Ini adalah COGS yang kedua. Dan yang ketiga, untuk yang seri A24 kita masukkan tanggal 28, eviden dari nomor faktur, keterangan CV Renpo, kemudian penjualannya adalah 11 unit kali 11 880. Tadinya ada saldo 15, kemudian terjual 4, terjual 11 sehingga saldonya tinggal 4. Ini adalah COGS yang ketiga. Berarti kita tambahkan 136.800.000 ditambah ini COGS yang kedua 173.184.000 dan ditambah lagi 186.560.000 kita masukkan di COGS, kolom COGS ya. Totalnya adalah 490.424.000 rupiah. Kemudian di sisi kredit kita catat di merchandise inventory. Kemudian karena ini adalah penjualan kredit, maka kita harus catat juga di buku pembantu piutang untuk CV Renpo. Kita catat ya, kita masukkan tanggal 28. Untuk deskripsinya adalah penjualan. Kemudian karena ini piutangnya bertambah, maka kita catat di sisi debit ya, sehingga saldonya kita jumlahkan. Sekarang saldo piutang pada CV Renpo adalah 531.300.000 ditambah 613.030.000, maka total piutangnya adalah 1.144.330.000 rupiah. Baik, sudah selesai untuk dokumen 34. Kita lanjut ke dokumen 35. Dokumen 35 ini voucher kas kecil, berarti kita akan catat di petty cash. Oke, kita catat di petty cash. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 29, kemudian evidennya VKK 12/09. Kemudian untuk keterangannya kita lihat di kolom keterangan, yaitu pembelian keperluan rumah tangga dan dimasukkan sebagai order operating expense. Maka untuk akunnya kita catat order operating expense. Nomor akunnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian jumlahnya adalah 198.500 rupiah. Di sisi kredit kita catat petty cash. Selesai sudah petty cash, hanya kita catat di buku petty cash saja. Dan kita lanjutkan untuk dokumen 36, yaitu ini faktur dari PT Sedar kepada PT Zalia. Berarti ini adalah pembelian ya, pembelian PT Zalia kepada PT Sedar. Maka kita akan catat di purchase journal. Oke, purchase journal kita masukkan tanggal 30, kemudian untuk invoice-nya adalah nomor fakturnya FMA 30/12, untuk deskripsinya PT Sedar. Merchandise inventory-nya adalah kita masukkan 562.496 juta. Kemudian pembelian ada PPN namanya VAT-in, kita masukkan di kolom VAT-in. Untuk pajaknya 56.249.600 rupiah. Kemudian kreditnya adalah akun payable atau utang dagang. Kemudian karena ini utang ya, maka akan menambah saldo utang. Kita harus catat juga di saldo utang kepada PT Sedar. Nah, ini yang pertama ya.
Kita catat tanggalnya tanggal 30, kemudian keterangan jelas pembelian. Kemudian karena utang bertambah, maka kita catat di sisi kredit. Nah, sehingga sekarang utang PT Zalia kepada PT Sedar bertambah ya. Jadi totalnya 1.103.132.800 rupiah. Dan kita lanjut yang terakhir ya, yaitu untuk dokumen 37. Ini adalah kas kecil ya, maka kita akan catat di petty cash. Baik, kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya adalah kok tanggalnya 21. Kita ikut soal saja ya. Tanggalnya kok mundur lagi. Mungkin 31 maksudnya ya. Tapi kita soalnya 21, kita catat juga 21. Kemudian untuk evidennya kita masukkan nih PKK 12/10. Keterangannya pembelian konsumsi rapat dan dimasukkan di other operating expense ya, maka sama dengan nomor akunnya. Kita masukkan jumlahnya 256.000, maaf ya, sehingga sisi kreditnya pun juga sama 256.000 rupiah. Baik, sudah selesai semua untuk dokumen entry jurnal ya, transaksi 37 sudah kita entry. Berikutnya kita akan merekap akun ya, debit, kredit maupun kita catat di rekapitulasinya. Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu dari masing-masing akun. Kita jumlahkan, kita zoom saja ya. Kita jumlahkan masing-masing akun. Kemudian kita cek debit kreditnya. Seperti ini untuk merchandise, fat in dan flag in kita jumlahkan. Jumlahnya sudah sama. Kemudian untuk akun numbernya kita isi dari neraca saldo ya. Merchandise inventory kita ambilkan dari neraca saldo 11.500 dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian kita rekap ke dalam rekapitulasi akun. Caranya bagaimana? Kita masukkan saja untuk akun number, kita masukkan saja untuk dari merchandise inventory, kemudian jumlahnya kita masukkan. Yang sisi debit ada 2 akun ya, yaitu sama VAT out, VAT in. Oke, kemudian yang sisi kredit hanya 1 akun, yaitu akun payable saja. Oke, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan total debit dan kredit, sudah balance. Kita lanjut untuk sales journal. Sama demikian. Kita masukkan dulu nomor akun, kita jumlah dulu ya. Kita jumlah dulu untuk masing-masing akun, akun receivable, cost of merchandise dan seterusnya. Kemudian kita cek debit kreditnya, kita masukkan nomor akun masing-masing. Kemudian cara rekapnya sama kayak tadi, nomor akunnya kita masukkan ya, sama dengan nomor akunnya. Kemudian kita masukkan juga untuk masing-masing dari jumlah nominal akun sampai semua nomor akun kita masukkan, yang debit maupun yang kredit, kemudian kita jumlahkan. Begitu juga untuk yang general jurnal, kita masukkan satu-satu nomor akunnya ya. Yang nomor akunnya sama kita jumlahkan. Misalnya kebetulan tidak ada ya, kebetulan tidak ada yang nomor akunnya sama. Kalau ada yang sama, misalnya untuk dividen misalnya 31.200 ada 2 akun ya, berarti nanti kita cukup tulis nomor akunnya 1 kali saja, jumlahnya yang kita nominalnya yang kita jumlahkan. Kemudian sama untuk cash reserve journal, direkap semuanya. Cash payment journal, kemudian
sudah semuanya, baru kemudian terakhir kalau sudah kita membuat daftar dari list of atau list account receivable dan seterusnya, rekap dari masing-masing. Kita rekap untuk account receivable, berarti kita akan melihat data dari subsidy ledger account receivable. Di sini ada CV Renpo dengan total penjual dengan total akun receivable-nya 114 sekian ya. Nah, kita masukkan aja di sini. Kemudian yang kedua CV mapan. CV mapan ini saldonya 636.944 ribu, kita masukkan CV mapan. Kemudian PT Citra Amelinda 1.012 juta sekian. Baik, kemudian juga kita masukkan untuk rekap akun payable-nya. Akun payable kita ambil dari subsidi ledger akun payable, ada PT Sedar 1.103 juta sekian ini ya. Kemudian PT Ginanjar 495 sekian, dan juga Park Mustika 476 sekian. Oke, kemudian yang ketiga adalah rekapitulasi untuk persediaan. Itu yang pertama standing AC 5PK, ini kita ambil dari inventory card ya. Inventory card-nya dari yang 5PK, nama produknya 5PK itu 55968.000. Kita sesuaikan dulu ya. Kemudian untuk yang 3PK itu adalah 43.296.000, dan yang untuk yang 2PK itu 47.520.000, sehingga totalnya adalah 99.264.000 rupiah. Demikian sudah selesai, kita selesaikan untuk entry jurnal mulai dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 37 dan sampai dengan rekapnya. Terima kasih, semoga menjadi memahamkan untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.